Ya, jadi hari ini kita lanjutkan materinya ke derivatif ya. Setelah yang lalu kita mempelajari limit, maka hari ini dan ke depan saya akan mengajarkan derivatif yaitu turunan. Ya, ada yang masih ingat derivatif? Dikit-dikit, Bu. Dikit-dikit. Untuk pertama kali saya mengajarkan derivatif seperti biasa, sama hanya seperti saya mengajarkan limit, saya akan ajarkan dulu konsepnya. Ya, jadi untuk derivatif juga sama, saya ajarkan dulu konsepnya seperti apa. Nanti setelah konsep baru kita secara teknis. Teknis itu maksudnya adalah kalau kita punya soal, punya problem, cara mengerjakannya seperti apa derivatif ya. Dan untuk memahami konsep ini biasanya jauh lebih butuh waktu ketimbang mempelajari teknis pengerjaan ya, teknis pengerjaan dari turunan. Oke, saya share screen ya. Sudah terlihat screen-nya? Sudah, Bu. Oke. Ya, jadi ini screen-nya. Sebentar. Ada yang ngechat, takutnya ada yang nanya. Oke, sudah ya. Oke. Jadi hari ini kita mau belajar tentang derivatif. Ya. Bentar. Kita mau belajar derivatif. Tadi saya sengaja sudah siapkan gambar-gambar, soalnya kadang-kadang ngegambar itu butuh waktu ya, butuh waktu untuk ceklak-ceklik dan seterusnya. Ya, karena saya butuh gambar untuk menjelaskan. Nah, untuk pertama kali seperti biasa, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya bahwa saya akan mengajarkan secara konsep dulu ya. Di sini saya punya sumbu X yang horizontal, ini T sih, saya ambil sembarang ya, saya ambil sembarang grafik dari buku, tapi pada intinya adalah, oke lah kita pakai yang biasa aja variabelnya yaitu X dan Y ya. Anggaplah sumbu horizontalnya adalah sumbu X, kemudian sumbu vertikalnya adalah sumbu Y. Lalu di sini saya punya grafik yang berwarna biru. Ya, grafik yang berwarna biru, grafik berwarna biru itu saya nyatakan sebagai fungsi fx ya. Yang biru itu adalah fungsi fx. Fungsi f itu apa kalau fungsi variabel x? Jadi nilainya f, nilai fungsi f bergantung pada inputan variabel x. Dan itu ternyata fungsinya digambarkan oleh grafik berwarna biru. Ya. Terus misalkan saya punya titik yang berwarna merah. Ini titik berwarna merah. Titik ini saya tempatkan di kurva berwarna biru. Ya, bebas tempatnya mau di mana. Mau di sini boleh, mau di sana boleh. Saya sekarang ambilnya di sini, misal. Jangan bayangkan bahwa titiknya sebesar itu. Kalau kurang besar nanti bilang ya. Jangan bayangkan titiknya sebesar itu. Titiknya itu hanya seperti noda kecil, seperti pulpen, cuma tik sekali. Tapi karena untuk kebutuhan menjelaskan, saya bikin titiknya lebih besar. Ya, jadi ingat bahwa titik merah ini saya tempatkan di sembarang tempat selama pokoknya dia berhimpitan dengan kurva berwarna biru. Oke, kemudian titik ini saya perbesar. Saya zoom nih. Ya, makanya ini saya bilang ini zoom. Titiknya saya gedein. Kalau titiknya saya gedein, pakai mikroskop, misalnya berapa kali lipat perbesaran, ini saya punya titiknya ini. Kemudian titik ini kan berhimpitan dengan kurva ya. Kira-kira kalau semakin besar mikroskopnya, kurva ini kan sebetulnya nggak lurus ya. Kurva ini sebetulnya melengkung, tidak berupa garis lurus linier. Tapi kalau saya perbesar hanya melihat di satu titik merah aja, maka kurvanya akan menjadi garis lurus tidak. Seolah-olah ya, bukan berubah. Tapi yang Anda lihat seolah-olah garis lurus nggak sih? Iya. Iya, sama kayak hanya bumi. Bumi adalah bulat. Kita tahu dari sains ya bahwa bumi itu bulat. Tapi Anda nggak pernah merasakan bahwa bumi itu bulat. Kecuali kalau Anda ada tepi pantai. Ya, seperti waktu SD Anda belajar perahunya, kok tiba-tiba nggak ada perahu, tiba-tiba dari ujung laut, tengah laut sana, kok perahunya makin besar. Itu membuktikan bahwa bumi adalah bulat. Tapi kita sekarang berpijak di rumah kita, saya duduk di kursi saya sama sekali tidak pernah merasakan bahwa bumi itu bulat. Ya, sama dengan ini. Kurva yang saya punya sebetulnya adalah kurva yang tidak lurus linier. Tapi kalau saya perbesar dengan mikroskop, bahkan kemampuannya jauh lebih besar dari mikroskop yang ada di dunia ini, misalnya gitu ya. Nah, ternyata di dalam titik ini, yang berhimpitan dengan titik adalah suatu garis lurus. Seolah-olah suatu garis lurus. Ya, apa sih gunanya saya ngomongin garis lurus ini ya? Oh iya, saya kelupaan menggambar sesuatu ya. Ini, saya punya ini tidak harus berhimpitan dengan lingkarannya ya. Yang penting saya mau membuat segitiga siku-siku. Saya mau buat segitiga siku-siku.
Nah, ini saya punya ini yang kuning, ya. Kemudian saya punya yang warna, ini copy dulu aja. Ini. Nah, perhatikan bahwa yang saya gambar ini, garis yang warna kuning dan garis yang warna apa ya, pakainya hijau gitu. Sama yang ini juga apa, hijaunya, nah inilah hijaunya, semoga terlihat ya, karena saya sambil ngomong, jadi kalian perhatikan aja. Oke, saya membuat suatu segitiga siku-siku, jadi hijau dan kuning membentuk 90 derajat. 90 derajat. Ya. Nah, kalau ini segitiga siku-siku, ya, maka sebetulnya kalau kita punya garis, kita punya kemiringan, ya nggak sih? Ya, ini saya misalkan dulu fungsinya itu fx-nya itu adalah y, ya. Y sama dengan fx. Kalau kalian punya garis, kalian itu punya gradien, punya kemiringan. Ya, kemiringan atau gradien. Gradien garis yang berwarna biru. Oh, jadi kecil? Ya, jadi kecil karena saya lupa ini. Gradien garis berwarna biru saya misalkan adalah M. Sedangkan gradien itu sebetulnya apa sih kalau yang kalian tahu? M itu apa? Kalau saya misalkan di sini adalah, kalau saya misalkan di sini saya bikin suatu sudut. Saya bikin sudut di sini nih. Saya bikin sudut. Sudut yang warna kuning. Ada yang tahu nggak sebetulnya gradien itu apa sih? Kemiringan itu? Ada yang masih ingat di SMA? Apa itu kemiringan? Atau gradien? Saya punya kemiringan, saya punya segitiga siku-siku, maka kalau saya bikin alfanya adalah ini, yang saya bikin tanda sudut di sini nih, kira-kira kemiringan itu apa? Kemiringan itu kan sebetulnya adalah, kalau ini horizontal, ini nggak miring, kemiringannya adalah 0. Kalau berdiri tegak, sumbu Y, itu berarti miring juga, kemiringannya adalah 1. Berarti kalau gitu, kemiringan itu sebetulnya adalah tangan. Iya nggak? Bener nggak sih? Tangan alfa. Ya, alfanya adalah sudut ini. Sudut antara, jadi alfa itu adalah sudut yang dibentuk antara garis yang miring dengan bidang horizontal. Ya, dengan bidang horizontal. Walaupun misalnya titiknya ada di sini, tetap sudut yang dibentuknya adalah kalau saya bikin garis birunya ke atas, horizontalnya di sini. Jangan horizontalnya di sumbu X, tetap horizontalnya harus kena ke titik tersebut. Cuman dia sejajar dengan sumbu X ya. Itu dia kemiringan. Sama dengan tangan alfa. Tangan alfanya siapa kalau dari gambar saya ini? Berarti harus yang hijau dibagi yang kuning. Dibagi dengan yang kuning. Ya kan? Dibagi dengan yang kuning. Sekarang saya misalkan nih. Saya misalkan, kalau misalnya di sini koordinatnya adalah X0, Y0, di sana adalah X1, Y1, di sini, ini koordinatnya X0, Y0. X0, Y0. Ini X0, Y0. Ya, ini koordinatnya, pasangannya. X0, Y0 itu maksudnya adalah absisnya berapa, ordinatnya berapa. Gitu ya, jadi maksudnya, saya. Oh, X0, Y0 ya. Jadi absisnya berapa, di sini dilihat koordinatnya nih X-nya berapa, Y-nya berapa. Walaupun saya bilang ini bulatan merah ini kecil banget, tapi karena saya perbesar, saya anggap aja bahwa ini sebetulnya antara ujung-ujung lingkaran, ujung-ujung titiknya, ujung-ujung titik yang warna merah ini adalah punya koordinat yang berbeda. Mungkin bedanya sekitar 0,00000, banyak banget nggak tahu ujungnya 1. Ya. Nah, kalau saya misalkan yang di paling bawah, ya, pojok kiri bawah garis biru, koordinatnya adalah X0, Y0, kemudian ini adalah X1, Y1, siapa yang tahu? Yang hijau itu berarti siapa kurang siapa? Silakan dulu, biar gambarnya muat, tulisan juga muat. Yang hijau berarti siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Berapa besar yang hijau? Yang hijau itu menandakan perubahan Y atau perubahan X, saya tanya. Ada yang jawab nih. Hai, betul sekali William. Y1 min Y0, X1 min X0. Kenapa? Kan yang hijau itu sejajar dengan vertikal. Yang berubah adalah ordinatnya. Ordinat itu Y1. Ya. Jadi kita punya adalah Y1
min Y0 itu ya dibagi dengan ya tangan itu kan hijau bagi kuning. Sekarang yang kuning. Yang kuningnya yang berubah secara horizontal. Horizontal itu berarti yang berubah adalah X-nya. Berarti X1 min X0. Nah, gitu. Ini adalah kemiringan. Y1 min Y0, X1 min X0. Karena saya misalkan ini adalah fx, y-nya, anggap sajalah saya jadi bikin seperti ini. Saya jadi bikin ini ya. Y1. Y1 itu berarti adalah fx1. Gitu. Kemudian Y0 adalah fx0. Ya kan? Sedangkan yang bawahnya sama. Yang bawahnya kita copy. Nah, gitu. Oke, saya punya ini. Terus apa lagi? Kira-kira kalau jarak antara X1 dan X0, saya misalkan H, ya. Saya misalkan X1 min X0 adalah H. Kalau X1 min X0 adalah H, maka yang di atas ini saya copy. Yang di atas ini saya copy akan menjadi apa ya? Saya punya ini berubah menjadi H. Yang di akhir aja saya rubahnya. Ya, jadi ini saya hapus aja. Ini saya hapus. Ini H, sedangkan X1 berarti adalah X0, ya enggak? Ditambah H, dikurangin Fx0. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Aman ya? Oke. Sekarang saya balik lagi ke titik. Jadi sebetulnya lingkaran saya itu besar atau kecil? Besar atau kecil? Saya tanya lagi. Kecil. Kecil. Kalau kecil, apa yang bisa saya interpretasikan dalam rumus fx0 plus h min fx0 dibagi h? Apa yang bisa saya Pakai limit? Mendekati limit. Iya, limit yang mana? Siapa yang punya limit? Limit X fx0 plus Limit h fx. Yakin dikurang X-nya yang menuju fx0 0? Limit X menuju H. x X menuju h. menuju H, yakin? Ayo, perhatikan baik-baik. Lingkarannya kecil banget. H menuju 0. H menuju 0. Saya suka H menuju 0. Kenapa H menuju 0? Karena gini, teman-teman lihat. H itu adalah lebar yang kuning. Yang kuning itu adalah H. Ya, yaitu jarak antara X0 dan X1. Tapi saya bilang ini setelah saya zoom berapa ribu kali lipat, berapa juta kali lipat. Yang sebenarnya dia titik doang. Jadi sebetulnya jarak antara X0 dan X1, lebar yang kuning atau lebar yang kuning adalah H. H-nya kecil banget. Jadi yang saya punya adalah limit dari H menuju 0. Gitu. Limit dari H menuju 0. Makanya dapetnya ini. Gitu. Ya, dan ternyata kalau kita ngomongin limit, memang kalau misalnya dia besar, jarak antara X1 sama X0-nya, jadinya adalah gradien. Itu dia makanya sebabnya kenapa kalau misalnya gradien, kalau kita udah pakai limit, ini akan menjadi turunan. Jadi M ini sebetulnya adalah F aksen X, boleh tulis F aksen, boleh juga tulis DF per DX. Atau kalau mau lengkap lagi, di sininya adalah DF dalam kurung X, DF X per DX. Jadi ini definisi turunan kita tuh ini sebenarnya. Kalau gitu, oh iya boleh, kenapa? Tadi agak boleh ulang sedikit yang tadi turunan, saya agak putus-putus. Oh oke. Jadi tadi awalnya ini saya coret dulu ya, ini saya coret dulu. Oke, jadi kita punya bahwa gradien itu sebetulnya adalah ini. Tapi karena tadi kita ngomong bahwa titiknya kecil banget, berarti kan yang kuningnya kecil, otomatis H-nya kecil. Jadi teman kita sudah bantu nih bahwa H-nya yang menuju ke 0. Ya, kalau kita ngomongin limit H-nya menuju ke 0, ternyata gradien ini sudah diiming-imingi ya waktu di SMA. Gradien itu sebetulnya sama kayak derivatif. Gitu. Nah, tapi derivatifnya itu kita definisikan untuk limit H-nya kecil. Jadi ini memang muncul langsung. Derivatif itu definisinya adalah dari gradien, tapi limit H-nya menuju ke 0. Gitu. Tapi lebih jauh lagi nih, lebih jauh lagi kan kalau gradien tuh garis ya. Tapi yang kita lihat di sini garis bukan? Garis bukan yang dilihat? Kurva.
kurva. Ya, kurvanya ini masih bagus, masih mulus, maksudnya masih apa namanya, cuman gitu doang ya. Tapi kurvanya nanti kalau ada sin, misalnya sin kan meliuk-liuk ya, sinusoidal, bergelombang seperti itu. Nah, sekarang sebetulnya makna derivatif ini apa? Kalau M tadi ada gradien, kalau sekarang F aksen X juga gradien, tapi gimana nih, kita kan nggak punya garis, yang kita punya kurva. Nah, sekarang saya akan ilustrasikan lagi nih. Dia warna merah, di titik yang warna merah, kalau di zoom jadinya garis yang warna biru ini. Ya, ini saya copy. Ini. Nah, tidak berhimpit sebetulnya. Berarti dia sebetulnya adalah garis singgung. Garis singgung kurva fx, garis singgung kurva fx di titik yang warna merah. Ya, sekarang kalau saya bikin lagi bulatannya. Susah, bentar saya geser dulu. Ini saya copy. Kalau saya bikin titik lain, di sini saya kasih warna hijau. Saya kasih warna hijau. Ini yang biru garis singgung untuk yang warna merah. Kira-kira untuk titik yang warna hijau, garis singgungnya sama nggak dengan garis biru singgung itu? Sama atau beda? Enggak. Kayak gimana garisnya? Mungkin garisnya seperti ini. Bentar, jangan lu protes. Bu, salah Bu, bentar. Tangan saya ngegerak-gerakinnya juga lama ya. Nah, gitu. Ini yang warna hijau. Apa bisa saya dapat? Sebentar saya sambil baca yang chat. Beda, betul Luis, beda ya. Jadi kita punya bahwa ternyata ini baru 2 titik. Kalau saya bikin setiap titik di kurva, garis singgungnya berarti ada banyak banget. Jadi garis singgungnya itu sebetulnya adalah bergantung pada titik yang kita tinjau. Ya, jadi garis singgungnya berubah terus tuh di setiap titik. Kebayang kalau sin dan cos. Kalau definisi garis singgung itu apa sih sebenarnya? Garis singgung adalah garis yang hanya menyinggung kurva di titik tersebut. Garis yang hanya menyinggung kurva di titik tersebut, tidak memotong di titik tersebut. Kenapa saya tegaskan garis singgung adalah garis yang hanya menyinggung dan tidak memotong di titik tersebut. Titik tersebutnya di garis bawahi. Kenapa? Karena garis yang warna hijau ini, garis yang warna hijau ini memang tidak memotong di titik warna hijau. Tapi kalau saya perpanjang, seandainya kurva ini saya perpanjang, lalu saya balikkan seperti sin, garis singgung hijau ini akan memotong tidak di kurva? Akan motong. Tapi motongnya bukan di titik warna hijau kan? Motongnya di titik lain kan? Nggak peduli, nggak apa-apa. Jadi garis singgung itu yang penting tidak motong di titik yang kita tinjau. Nah, gradien garis singgung yang warna hijau dengan gradien garis singgung yang warna biru ini sama nggak gradiennya? Beda. 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 Letak titiknya beda. Jelas kemiringannya beda. Yang tegak dengan yang lurus kemiringannya beda. Yang miring begini sama gini beda. Internet saya masih aman. Di sini ada tulisan unstable. Nanti kalau putus-putus bilang ya. Kalau putus bilang saya ganti. Nah, berarti beda. Nah, berarti kalau gitu F aksen X ini ya. Jadi saya punya bahwa F aksen X menyatakan gradien garis singgung kurva di titik X. Maksudnya gini, kalau saya lagi ngebahas titik yang warna hijau, misalnya yang warna hijau di titik 1,5. Saya hitung turunannya, saya punya fx, misalnya fungsi fx-nya apa, terus dihitung turunannya, dihitunglah di x pada titiknya x-nya 1,5. Misal ya, hanya misalkan saja. Otomatis keluar fungsi f aksennya apa, keluar angka. Sekarang kalau dia warna merah, F aksen X-nya sama, tapi menginputkan X-nya beda. Di sini misalnya sekitar 3, sekian di input, maka dapat M yang berbeda juga. Ya, jadi itulah sebetulnya derivatif. Derivatif menyatakan gradien garis singgung kurva, tapi gradien garis singgung kurva di titik X bergantung X-nya. Ya, jadi kalau saya bilang mau saya bikin titik A, di sini saya ganti A, berarti gradien garis singgung di titik A. Kalau saya ini ganti B, berarti garis singgung kurva di titik B. Yang penting tidak motong di A, tidak motong. Kalau saya lagi ngebahas F aksen A, berarti garis singgungnya tidak memotong di A. Perkara dia memotong di C, di B, di Z, itu nggak masalah. Yang penting di A tidak memotong. Itu derivatif. Ya, jadi kalau selama ini Anda punya, misalnya, apa yang paling Anda tahu? Example. Ya,
Misalnya, Anda punya fx. Saya yakin udah tahu semua. Nanti bagian yang teknisnya mungkin saya akan lewat banyak, untuk yang basic saya cuma coba tanya ya. Fx sama dengan x kuadrat. Pasti semua pada tahu. F aksennya berapa? 2x. 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 Dari mana kalian dapat itu? Dari mana? 2-nya diturunin terus pangkatnya kurangin 1. Ya memang aturan turunan adalah kalau x pangkat n, n-nya pindah ke depan jadi koefisien, pangkatnya jadi n-1. Betul ya teman yang tadi ngomong? Tapi apakah itu hanya sekedar rumus? Kalau di SMA, mungkin Anda iya. Pokoknya kalau x pangkat n jadinya adalah n ke depan, terus pangkatnya x pangkat n-1. Tapi coba kita lihat. Kalau kita pakai definisi ini, kenapa sih kita ajarkan definisi? Kadang-kadang kalau udah kuliah, seandainya kalau udah kuliah, pernah ada juga soal esai misalnya. Coba cari turunan, misalnya turunan sin x. Tapi nggak boleh pakai rumus, harus pakai definisi. Nah, ini definisi ya, definisi, ini definisi derivatif dari fx. Jadi misalnya nih saya tanya, coba turunan dari sin x apa? Menggunakan definisi derivatif. Jadi nggak boleh, walaupun kalian tahu bahwa turunan sin adalah cos, kalau dimintanya pakai definisi ini, berarti kan harus ngerjain pakai limit. Ya, misalnya ini, fx sama dengan x kuadrat. Ya, maka yang kita punya, ini saya hapus salah satu aja. Ya, kemudian saya punya fx adalah x kuadrat. Oh, bentar. Ini fx 0 harusnya ya. Saya salah nih. Nggak sesuai nih. Ini saya bikin di sini fx 0, maka ini juga sebetulnya adalah di titik x 0. Ya, jadi kalau misalnya fx, ini x0 juga. Itu. Jadi kalau misalnya fx di sini adalah x plus h. Ya, kalau ini saya ganti jadi x doang, supaya saya nulisnya nggak panjang, saya ganti ini x, saya ganti jadi ini x juga. Ya, karena tadi kenapa nih fx 0? Karena kita lagi ngebahas di titik yang x0 ini. Tapi x0-nya kalau kita pindah-pindahkan merah dan hijau, x0-nya bisa di mana aja. Kita pakai variabel yang general aja, pakainya x ya. Nah, saya punya turunan adalah definisinya fx plus h sama dengan bla 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 bla. Ya, terus kita pakai nih. Ini saya copy. Kemudian ini kita ganti. Jadi apa ini jadinya? X plus h dikuadratkan. Gitu. Yang ini jadinya adalah x kuadrat. Gitu. Ya. Lalu kalian akan dengan mudah sudah pada pintar ngitung limitnya ya. Nah, nanti kalau saya sudah mengajarkan limit baru deh boleh pakai Hospital ya nanti belakangan. Ini jadi apa? Kita jadi punya x kuadrat ditambah dengan 2xh gitu ya, ditambah dengan h kuadrat. Oh, jadi ini habis dengan ini tercoret, ini dicoret, kemudian ini juga dicoret, kemudian gunakan konsep limit, h-nya menuju 0, ini bisa kita faktorkan. Ya, ini bisa kita faktorkan jadi apa difaktorkannya? Copy. Ini saya hapus. Nah, ini saya hapus. Lalu saya keluarkan h-nya. Ya, jadi h dalam kurung 2x habis. Ini adalah h. H. Mudah. H-nya dicoret. Ya, h-nya dicoret. Kemudian h ini h-nya menuju 0. Jadilah hasilnya sama dengan 2x. Jadi rumus-rumus di SMA, kalau misalnya x pangkat n jadinya gimana? Nah, kalau x pangkat n gimana? Bukan di sini susah. Nggak bisa. Bisanya kalau udah pakai x pangkat 2, terus x pangkat 3, lalu kalian sudah belajar discrete mathematics. Discrete mathematics Anda diajarkan untuk methods of proof, pakai mathematical induction. Jadi nggak bisa kalau x pangkat n langsung dibuktikan bahwa turunannya adalah n dikali x pangkat n-1, tapi harus pakai mathematical induction. Induksi matematik. Barulah dapat rumus x pangkat n, turunannya derivatifnya adalah n dikali x pangkat n min 1. Gitu. Inilah dia historinya. Kenapa x kuadrat menjadi 2x? Kenapa sin x menjadi cos x? Dan seterusnya. Oke. Sekarang saya mau tanya secara cepat. Ya. Ini adalah derivatif yang basic. Ya. Sekalian saya menjelaskan, tapi maksudnya menjelaskannya lebih ke mengingat lagi. Oke, saya bikin banyak nih. Yang ini ini fx. Nanti saya perbaiki ya kalau saya udah mau sharing itunya. Ini harus f kecil. Yang ini f turunannya.
Jadi kita punya apa aja? Punya X pangkat N. Ya. N-nya harus apa? Bulat atau apa bebas atau gimana? Ayo, ceritanya saya nggak tahu nih. N-nya harus apa? Ada yang tahu Bilang N-nya? Bebas. Kenapa? Bebas. Bilang apa positif? Bebas. Bebas. Kalau bebas itu coba diperbaiki. Kalau sekarang jangan ngomong bebas. Kalau udah mahasiswa bilangnya apa? N Bilangan real. bilangan Bilangan real. real. Betul sekali. Betul ya. Berarti sekarang turunannya jadi apa? Maka akan menjadi N, pangkatnya jadi N-1. Ya. Apalagi? Sin. Sin X, turunannya apa? Cos X. Cos Min X. Cos X. cos X. Kalau cos, Min sin X. Min sin X. min Min sin. sin X. Kalau tangan, Sekan tangan. Secant kalau kuadrat. tangan secant kuadrat X, tapi Betul. saya nggak mau tulis di tabel. Kok curang, Bu? Kenapa nggak mau tulis di tabel? Karena terserah Anda. Anda cukup menghafal X pangkat N, sin, dan cos. Kenapa? Karena nanti kita mau belajar turun aturan perkalian, aturan pembagian, dan seterusnya. Sedangkan tangan, kalau Anda tahu bahwa tangan adalah sin dibagi cos, Anda bisa pakai UV, sin per cosnya. Kebetulan saya memang ingat secant kuadrat. Tapi ada juga hal-hal yang saya sering, bukan lupa, memang tidak mau mengingat. Karena kemampuan menghafal saya jelek. Atau misalnya kasihan otak kita kalau dipakai banyak menghafal. Jadi Anda cukup hafal konsep. Oh, pokoknya saya tahu bahwa nanti ada rumus pembagian dan pengurangan dan sebagainya. Sekarang saya tanya, kalau 0, turunannya apa? Jangan 0, konstanta. C, turunannya apa? 0. 1. 0. 0. C. C. No. Oh Ya, iya. 0. Yes. Kemudian apa lagi? Pangkat. Tahu nggak sih pangkat? Itu apa sih? Pangkat X berarti pangkat X juga kan, Bu? Pangkat Iya. X juga. Betul. Pangkat X juga. Saya copy aja. Betul, pangkat X juga. Kalau Len? 1 per X. 1 per X. 1 per 1 per X. X. Ya, betul sekali. Nah, ini basic. Kok bisa begitu sih, Bu? Udah, pokoknya basic cuman itu. Cuman ada X pangkat N, cuman sin dan cos, sama ada Len. Bu, kalau kotangan, kalau sekan, nah, kalau kosekan kayak 1 per sin, sekan 1 per cos, saya tuh nggak pernah hafal. Gimana caranya? Kita manfaatkan, ya. Kalau misalnya ini saya tambahkan, kalau, saya malah insert below. Nih, kalau saya punya GX, hasil turunannya adalah G aksen X. Kalian kalau di SMA pakainya FG atau UV? UV. UV, UV. Bu. Ayo kita ganti. U. V. Ini U. Ini V. Oke? Nah, sekarang saya mau bikin gini. Kalau saya punya U plus V, maka turunannya apa? U Ada- aksen plus V U aksen. aksen plus Iya. V aksen. U aksen plus V aksen. Kalau secara teknisnya mah gampang, tapi sebetulnya rumus ini dapat dari mana? Semua yang saya tuliskan di tabel ini yang basic semuanya dapat dari definisi. Tapi definisinya nggak boleh kalian lupakan ya, karena kalau kalian lupakan nanti ketika ditanya, misalnya diminta soal essay, terus minta dikerjakan pakai definisi, kalian nggak boleh pakai tabel-tabel ini, ya. Apalagi nih? Berapa lagi ya? 3 kali ya. Besar. Oke. Ada apa lagi? U min V ya? U min V. Ini minus deh. Nanti saya perbaiki. Kalau minus, U min V, turunannya jadi apa? U aksen min U V aksen. aksen. Aksen min V aksen. Min V aksen. U aksen min V aksen. Ini plus minus ya. Oke, ada apa lagi? Ada perkalian. U dikali V. Jadinya apa? U aksen aksen V ditambah V aksen U. Tambah U aksen V plus U V aksen. Bebas ya. Pokoknya sama aja. Kalau U dibagi V, U aksen V U aksen V dan min min UV aksen per V kuadrat. oke, jadi U aksen V, kemudian min UV aksen dibagi dengan V kuadrat. Hati-hati ya, yang bawah itu V kuadrat, bukan turunan kedua. Ya, tapi ini adalah V kuadrat. Udah,
Ini adalah yang basic yang perlu kalian hafal. Nanti selebihnya latihannya saya udah mau campur-campur. Jadi semua tabel ini saya campur di latihan example-nya ya. Ini adalah ada aturan penjumlahan sama perkalian. Kalau pangkat gimana, Bu? Kalau pangkat, oke. Sebelum ke pangkat, misalnya ada U pangkat 2, gitu ya, atau V pangkat 3, atau ln fx, dan segala macam. Nah, itu sebetulnya sudah masuk ke yang namanya chain rule.